pertama, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kemudian hadis juga ketika ada budak yang sering ditampari majikannya lalu mau dijual, lalu didatangkan ke Rasulullah minta pendapat, apakah saya jual atau gimana ya Rasulullah? Rasulullah menanyakan kepada budak tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Kemudian ditanya, waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kata Rasul, i'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia, dia mukminah. Lo aneh. Sekarang titelnya doktor ini kalah sama budak imannya. Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina, ya karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Subhanallah. Terus Tuhan ente berapa di mana-mana, di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Berapa? Makanya pernah ada seorang ulama besar dari kalangan Asy'ariyah yang juga Mu'tazilah, karena sebetulnya Abul Hasan Al-Asy'ari dulu itu Mu'tazilah, kemudian tidak setuju terhadap banyak hal, kemudian mendirikan madrasah sendiri, kemudian akhirnya bertaubat kembali kepada salafus soleh. Jadi mengalami 3 fase, yaitu Imam Al-Juwaini ceramah di depan muridnya kajian seperti ini, kemudian dia mengatakan statement, innallaha kana walam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alaihi. Allah itu ada sebelum adanya arsy dan dia berada sebelum adanya arsy itu. Berarti dia ingin mengingkari Allah semayam di atas arsy. Clear? Di dalam majelis para ulama nih Pak yang belajar, di antaranya adalah Imam Al-Hamadani. Wahai Imam, tinggalkan kita berbicara masalah di mana Allah semayam atau tidak. Coba kita pikirkan bersama, kenapa ketika kita berdoa harus mengangkat tangan ke atas langit? Akhirnya Hamadani sambil pukul-pukul kepalanya, hayyaronil Hamadani, Hamdani bikin saya pusing, Hamdani bikin saya bingung. Kenapa ya? Kalau Allah di mana-mana, tapi kenapa kita angkat ke atas? Allahu Akbar. Dah selesai. Syar'an, Quran, hadis, ijma, logika, Allah itu di arsy. Amintum man fis samai ay yakhsiba bikumul ard. Amintum man fis sama, maksudnya man ala, ya Allah, Allah. Makanya Imran bin Husain ketika mau masuk Islam, Masya Allah Pak, Imran itu siapa? Bapaknya Husain. Husain itu siapa Pak? Ya anaknya ini Imran, ya anaknya Husain lah. Antum gitu aja bingung. Itu antum ketika dia udah kasih tahu Husain bapaknya Imran. Lah Imran siapa? Ya anaknya Husain. Itu kadang bingung. Ada yang ditanya, Pak Abu Ayyub istrinya siapa? Ya Ummu Ayyub. Udah selesai, kita aja mikir sampai pusing. Ya wonten tiyang takoki Nabi, pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama, cawe do amat. Pangeran teng dhuwur. Nabi ya bener. Ya bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh, karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jia. Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki, pangeran ning ndi, Jeng? Nduk, teng langit Kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih. Ya karena wong muni nyebut langit itu pokoknya pangeran yang dhuwur. Dhuwur iku gak ino.
Ibang dijawab di sini kan malah nanya. Oh, sok pangeran dituju. Utawa dijawab ngene, enggak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan. Soalnya di atas ngono wis. Kalau begini ditakoki anak kula sing SMP gara-gara itu ada guru non muslim senengane itu bikin keraguan pada anak-anak takok. Orang Islam itu tidak jelas kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Itu caca SMP kepikiran takok biha anak kula cerita biha takok kula. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu aamintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu aamintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama? Ayursila alaikum hasiban. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu manfis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah enggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lurak banyak. Malah bingung tapi. Wah pidato ini Pak Zaiduddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Itu itu. Jadi sekarang kalau kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Sepuluh eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah niku, pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lobok, malah pangeran kok ngecat barang malah repot meneh. Terus pokoknya sementing kowe nglapatno lafaz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora sabuk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno dzate nggih sederhana. Amin tu man fis sama, amin tu man fis. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ana. Anakku yo ning langit, aku yo ana ning bumi. Tapi aku iku sitok, kul wawahu ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nebet kandhane cak SMP wingi ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah eling hadis ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dak. Ketika ditanya aina Allah fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi napa? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini, wis buleten wis ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lek mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae ora usah ribet. Wong aras masih kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke ya di itu objek. Daripada kayak mulai Allah ada di mana-mana terus cilik-cilik malah takut rak banyak malah disimpul waduh repot bener. Kalau di mana-mana udah nyimpulane kalau gitu banyak. Malah repot meneh. Yo nang tasawuf malah bingung none. Allah ada di hati, bar saya malah repot meneh. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanad Quran era sanad semacam-macam. Allah itu sapa zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa.
Eling-eling. Dadi kula suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa, sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Sing ora usah mikir macam-macam wis. Saniki nu paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar, yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lewatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut faham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fawqa aydihim, utai tangane Allah sak ndhuwure tangane wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangane Allah ora kaya tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku mboten. Misale tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misale lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mun wis dadi bahasa iku ora ono maknane. Nggih. Makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takok, diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Mosok Jakarta iso delok. Ya diketahui maknane roh, nggo roe nganggo apa pokoke diketahui kok takoke kudu nganggo. Berarti kadang-kadang ngomong tekte terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat. Alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu. Yo kasus maknane Quran nganggo ngono ya dan bareng dari Imam Syafi'i. Wong apedane kok aja-aja. Ya apedane kok aja-aja. Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan kayak haji jare dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sakmene. Nah numpak mobil piye oleh itu? Ora ono jangkaane. Berarti puterane rodo. Wis ora usah ngono, pokoke wong ngger mara masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krenting terus akhirnya agama itu dadi ruwet. Ini kalau nyontakno bolak-balik. Kalau nyontakno bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan. Shaf paling baik itu shaf awal. Baru agak baik shaf kedua, kurang baik lagi shaf ketiga. Wonten sing ngusul, kula nu eling pas niku saya masih roe satu ada yang ngusul, Gus, kalau sudah tahu yang baik shaf awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya shaf itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur pasti ada shaf 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh shaf iku awal. Bagaimanapun ada shaf sani dan salis, shaf 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada shaf. Coba kalau didesain hanya satu shaf memanjang selatan utara, pasti semuanya shaf awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak kok pol kidul. Selagi imam di tengah terus tetap ada yang kiri. Nah ben Abdul kabeh imamnya dak kok pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul. Masjidnya selatan utara. Abdul kabeh mergo shaf awal kabeh an yaminil
iman. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki. Lah nek ngono paling afdal ndi? Nek wis didesain masjid ngono paling afdal. Sing paling parek ya ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Makanya ketika Nabi halakal mutanatiun, orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok, itu udah dibulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah yang dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngono-ngononan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing khalaqa ngene, sing ja'ala ngene, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sangi bapak didawi guru-gurune, nur kena nyifati pangeran kaya apa nyifati dzate ning Quran. Wis ora usah neko-neko. Ini beliau ngritik faham ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah nopo? Karena ngedari Allah nempat di atas. Akhirnya mau darane Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung kabeh kan cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah, melantau kita cilik semua. Ya cuma Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permen ini rantok permen cilik-cilik. Mereka nak gawe langit bumi. Guru TK kan iso ngekei permen. Tapi nak nyifati Allah sing gawe langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit. Jadi rasa bakas apa? Permen. Bahaya ini. Ya apa? Bahaya. Dieling-eling itu terus kula suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya tadi niru adate pangeran teng Quran itu mengenalkan zatnya napa sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanazulat. Tanazulat apa mengistilahkan dirinya intan suruwaha dan surkum. Dong kowe nak gelem tulungi aku, apa kowe tak tulungi. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi beriduha kamu ngutangi. Mane ndak apa-apa misalnya ana kiai diutang sithik-sithik ya ora apa-apa. Penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkai asete. Asete 10 juta ya utange yo. Piro Mas pantes e? 2 juta. Piro? 2 juta apa 9 juta 900. Berarti susuk apa? Enggak cara fikih sing penting utang itu enggak ngelebihi asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh lan aran sing percaya kan ya rantuk. Ya rasa kuwatir Gus kok ngolehno utang. Lha diolehno lan aran sing percaya tetep ora kasil. Dadi ora usah kuwatir. Masih diolehno nek ana sing ora percaya kan wis. Karena tadi nggih kula bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi, meskipun dikai jaminan baju napa rompi. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi ku standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam ku sing macane Quran paling bener. Nek wis padha Qurane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nggih nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora